Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudilla lah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali mengkaji yaitu kajian kitab Taysir Alam Bisyarah Umdul Ahkam, yaitu kitab hadis yang mengkaji hukum-hukum yang berkaitan dengan amal ibadah. Ingat Pak, ibadah itu bisa diterima dan tidak kalau terpenuhi dua syarat. Ibadah itu diterima dan tidaknya apabila terpenuhi dua syarat. Jika terpenuhi dua syarat ini, maka ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hendaklah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kerjakan ikhlas, dia mengharap pahala atau ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beribadah tidak ikhlas karena Allah, tidak niatkan untuk Allah, maka ibadah itu akan rusak, akan batil. Yang kedua, ibadah itu syaratnya adalah hendaklah dia beribadah atau beramal mencontoh atau ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang beribadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka ibadah itu akan tertolak. Sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih dari Aisyah anha, Nabi bersabda, "Man amala atau man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun." Barang siapa yang beramal atau mengerjakan amalan yang tidak pernah kami ajarkan, yang tidak pernah kami contohkan, fawaradun, maka amal itu akan tertolak. Di dalam lafaz yang lain disebutkan man ahdatsa, barang siapa yang membuat-buat ibadah tersendiri yang Nabi enggak ajarkan, maka juga akan tertolak. Maka kita perlu penting belajar ilmu agama Islam. Agama Islam yang bersumberkan dua hukum, yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu sunnah atau hadis. Hadis atau sunnah haruslah kita pegang yang sahih-sahih saja. Apabila hadisnya sahih, kita terima, kita ambil, kita amalkan. Apabila hadisnya dhaif atau lemah bahkan munkar, kita tidak bisa menerima hadis tersebut. Sebagaimana ini bulan apa ini? Rajab ya. Bulan Rajab banyak sekali SMS nyebar
sholat atau puasa pada hari tertentu pahalanya sekian-sekian. Ternyata apa? Tidak ada sanadnya itu hadis. Dan disebarkan oleh semua orang, asal dapat disebarkan. Ini nggak boleh seperti itu. Dicek dulu, benar nggak hadisnya? Karena barang siapa yang berdusta atas nama Nabi Sallam dengan sengaja, dia sebarkan itu, tahu itu bukan hadis, dia sebarkan, terkena ancaman sebagaimana yang Nabi sabdakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, yang mana itu bukan berasal dari Nabi, dia sandarkan kepada Nabi, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Maka Pak Ibu semuanya, kalau dapat apa SMS ya, bukan SMS, namanya apa itu? Broadcast. Maaf saya nggak paham itu. Iya, broadcast gitu kan. Jangan langsung sebarkan, jangan. Lihat dulu, kalau nggak tahu cek, kalau nggak tahu tanya kepada yang tahu. Nah, begitu pula kita akan mengkaji malam hari ini, yaitu salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu apa? Yaitu salat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum melaksanakan salat 5 waktu atau sesudahnya. Salat kembali. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Makna anjuran berarti bukan wajib. Yaitu sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan sebelum melaksanakan salat 5 waktu, sebelum atau sesudahnya, atau yang disebut dengan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Nah, siapa yang bisa mengulangi pengertian salat sunnah rawatib? Antum. Sahih, Masya Allah. Tadinya wisata ke surga. Baca. Nah, dan di antara tujuan disyariatkan untuk salat sunnah qabliyah, apa tujuannya? Sebagian ulama mengatakan agar jiwa memiliki persiapan sebelum melaksanakan salat wajib. Itu agar jiwa memiliki persiapan sebelum melaksanakan satu wajib. Itu juga disyariatkan salat qabliyah. Qabliyah apa? Qabliyah salat, kan begitu. Nah, kenapa perlu seperti itu disiapkan? Karena manusia dia capek dari kehidupan dunia. Sebelum mengerjakan salat wajib, ya, maka dia dianjurkan untuk salat sunnah. Nah, sedangkan dianjurkannya salat sunnah ba'diyah, yaitu tujuannya untuk menutup beberapa kekurangan dalam salat wajib. Nah, salat sunnah rawatib ada beberapa keutamaan. Yang pertama adalah salat merupakan sebaik-baik amalan, sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih rawahu Ibnu Majah dan Ad-Darimi dan Ahmad dari Thauban. Nabi bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum shalah. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amalan bagi kalian adalah salat. Yang berikutnya, keutamaan salat sunnah akan meninggikan derajat di surga. Akan meninggikan derajat di surga. Disebabkan karena banyaknya dia mengerjakan salat sunnah tatawwu'. Kita beriman adanya surga. Beriman enggak? Beriman di surga itu juga ada yang namanya bidadari. Kita beriman enggak? Beriman.
Di sana terdapat banyak kenikmatan yang bisa kita minta. Allah berikan semuanya. Dan surga juga bertingkat-tingkat. Surga yang tertinggi surga apa? Firdaus. Maka mintalah kepada Allah, yaitu berdoa kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Dan yang bisa meninggikan derajat seseorang di surga adalah salah satu amalan adalah apa? Salat sunnah. Sebagaimana di dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Thauban, yaitu bekas budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah ditanyakan mengenai amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga, atau pernah ditanyakan tentang amalan yang paling Allah cintai. Kemudian Nabi pun menjawab, alaikum bikasris sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Tidaklah engkau sekali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala illa rafa'akallahu biha darajatan. Niscaya Allah akan meninggikan derajat kalian. Satu sujud saja yang kita kerjakan kepada Allah akan meninggikan derajat. Lalu bagaimana dengan sujud yang banyak kita kerjakan? Tentu akan lebih meninggikan derajat kita di surga. Naam. Yang berikutnya salat sunnah atau tatawwu', yaitu menutup kekurangan dalam salat wajib. Kalau seorang ngerjakan wajib kurang sempurna, maka sunnah itulah yang menyempurnakannya. Terkadang seorang sholat, dia lupa, tidak sadar di rakaat berapa dia sholat. Terkadang ada orang yang sholat, tapi pikirannya di mana? Di mana-mana, kan begitu. Iya, ngelamun, nggak paham. Berarti apa? Kurang sempurna. Sebagaimana yang Nabi sabdakan dari Sahih Rawahu Abu Dawud, inna awwala ma yuhasabu al qiyamah as-salat. Sesungguhnya amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah salat. Qala ya Rabbuna jalla wa 'ala al-malaikati. Maka Allah pun berfirman kepada malaikat, wa huwa a'lamu anzuru fis salati 'abdi atammuha antaqasaha am naqsaha. Allah berfirman kepada malaikatnya, dan dia lebih mengetahui segala sesuatu. Artinya Allah Maha tahu. Lihatlah kalian pada salat hambaku, wahai malaikat, lihatlah kalian kepada salatnya hambaku. Apakah sempurna? Apakah memiliki kekurangan? Lihatlah hambaku itu, salatnya itu sempurna apa ada kekurangan? Fa in kanat tamatun kutibat lahu tamat. Apabila hambaku itu dengan sempurna, akan diberi pahala dengan sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'. Apabila hambaku ini sifatnya kurang sempurna, ada kekurangan syai', qala anzuru hal 'abdi min tatawwu'. Maka perhatikanlah, apakah hambaku itu mengerjakan salat tatawwu', yaitu salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu', apabila dia punya salat tatawwu', artinya dia mengerjakan salat wajib, ada kekurangan, dia juga mengerjakan salat sunnah. Ya, ketika dia ada sunnahnya, tatawu'nya, atimmu li'abdi faridatuhu min tatawu'i, maka sempurnakanlah pahala salat wajibnya disebabkan dia mengerjakan salat sunnah. Summa tuqadul a'malu ala dhakum. Kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu. Ini hadisnya sahih. Kemudian kita akan menjelaskan salat tatawwu' atau rawatib
Barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam akan dibangunkan rumah di surga. Barang siapa yang menjaga sholat rawatib 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Allah bangunkan rumah di surga. Pak, amal apakah yang ada keutamaannya? Allah akan bangunkan rumah di surga. Amal apa? Sebutkan 2 aja. Amalan yang kita kerjakan, maka Allah akan balas dibangunkan rumah di surga. Amal apa? Jawab. Angkat tangan. Ya silakan. Yang pertama bangun masjid, yang kedua sholat. Silakan berarti. Iya, benar. Barang siapa yang menjaga sholat rawatib 12 rakaat, dia akan dibangunkan rumah di surga sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih dari Ummu Habibah. Siapa Pak Ummu Habibah itu? Pak Ishak jawab. Iya, ada berarti ya. Kasih dia Pak Ishak. Nah, dapat istri lagi. Amin doanya. Masya Allah. Nah, ini hadisnya sahih dari Ummu Habibah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Man shalla isnata asyrata rak'atan fi yawmin wa laylatin, buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Kemudian perawi hadis Ummu Habibah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar Nabi bersabda seperti itu. Langsung kerjakan, amalkan, jaga 12 rakaat. Apakah boleh nggak lebih? Boleh, tapi jaga 12 rakaat. Dan kemudian Amr bin Auf juga mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis Nabi tersebut. Dan juga Nu'man bin Salim juga mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam setelah aku mendengar hadis Nabi SAW seperti itu. Kemudian yang dimaksudkan dengan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha sebagai hadis yang sahih, man sabara ala 12 rak'atan min as-sunnati banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Yang pertama, perhatikan, arba'i raka'atin qabla dhuhri, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Berapa rakaat? 8. Nah, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Berapa rakaat? 10. Wa raka'ataini qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Berapa rakaat? 12. Itulah salat tatawwu' yang muakkadah, yang ditekankan. Hadis ini riwayat Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha,
Syalbani mengatakan hadis ini sahih. Tadi itu sunnah tatawwu' yang muakkadah. Kemudian kita akan jelaskan dari berbagai macam dalil salat sunnah rawatib, yaitu sunnah yang mengiringi salat wajib. Yang pertama kita akan bahas salat sunnah qabla subuh atau salat sunnah fajar. Sebagaimana di dalam sahih dari Aisyah anha, dia berkata, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala syai' min an-nawafil ashadda minhu ta'ahudan 'ala rak'atil fajr." Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan satu salat sunnah yang lebih beliau jaga melainkan melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar pun beliau tetap merutinkan mengerjakan salat sunnah fajar dan juga salat sunnah witir. Nabi itu Pak ketika safar tidak pernah meninggalkan 2 rakaat fajar sama salat witir. Dan keutamanya adalah sebagaimana yang Nabi sabdakan, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kerjakan Pak 2 rakaat, ya, 2 rakaat kerjakan, rutinkan 2 rakaat sebelum subuh, yaitu qabliyah subuh, hanya 2 rakaat. Kemudian bagaimana kalau seandainya seorang itu memang rutin dia mengerjakan qabliyah subuh, kemudian suatu hari dia kesiangan, bahkan dia boleh untuk mengqadha salat sunnah qabliyah subuh yang seharusnya dikerjakan sebelum subuh, dia kerjakan setelah subuh. Sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih rawahu Tirmidzi, "Man lam yusalli raka'atal fajri," barang siapa yang belum salat sunnah fajar, "falyusallihuma ba'da ma tatlu'u syams," maka hendaklah dia mengerjakan setelah terbit matahari. Artinya apa? Dikerjakan setelah salat subuh. Kemudian bacaan salat sunnah subuh. Apa salat sunnah fajar? Pada rakaat yang pertama membaca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas. Apa itu? Hafal semua enggak? Hafal. Surah favorit kan begitu. Nah, sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih riwayat Muslim, "Anna Rasulullah alaihi wasallam qara'a fi rak'atil fajri, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat sunnah fajar, yaitu apa tadi? Surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Nah, kemudian salat sunnah zuhur. Yang pertama, salat sunnah zuhur dikerjakan 4 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ini kita bicara konteks hadis. Kalau Pak ingin milih, caranya itu boleh 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih rawahu Tirmidzi dari Ummu Habibah, dia berkata, qala Rasulullah alaihi wasallam, "Man shalla fi yawmin wa lailatin sinta asrata rak'atan bunya lahu baitun fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam,
maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Disebutkan arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha, yaitu kerjakanlah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Hadis yang berikutnya yaitu zuhur plus sunnahnya itu 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Ini juga boleh. Sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih rawahu Abu Dawud dan juga Nasa'i, man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harrama 'ala an-nar. Barang siapa yang merutinkan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, dia rutin dia kerjakan, maka Allah akan mengharamkan neraka untuknya. Allah akan mengharamkan baginya neraka. Artinya apa? Dia tidak akan masuk neraka. Allah sudah haramkan. Jaga 4 rakaat sebelum zuhur atau dan 4 rakaat setelah zuhur. Apa keutamaannya? Haramkan dari api neraka. Nah, cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang berikutnya, salat zuhur, salat tadi 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Boleh dikerjakan 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Jadi cara mengerjakan salat qobliyah daripada zuhur berapa? Berapa cara? 3. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Yang kedua, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Nah, yang berikutnya salat sunnah asar dikerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum salat asar dikerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum salat asar. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati seorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Allah merahmatinya. Dan juga di dalam hadis yang lain disebutkan, riwayat Bukhari Muslim, baina kulli adaini salatun. Di antara 2 azan itu ada salat. Maksudnya antara azan dan iqamah itu ada salat. Yang berikutnya 2 rakaat sesudah salat asar. Dulu saya pernah menyampaikan rukun makruh kan? Ternyata saya baca kitab Sahih Fiqh Sunnah disebutkan itu rukun makruh. Bahkan termasuk sunnah. Ternyata hadisnya banyak sekali. Kita akan nukilkan beberapa hadis. Hadis yang pertama ditulis dalam kitab Sahih Bukhari. Perhatikan di salat kitab Bukhari. Kita Pak beragama sekali lagi itu pakai dalil. Yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Walladzi dhahaba bihi ma tarakahuma hatta laqiyallaha wa ma laqiyallaha ta'ala hatta thaqula 'an salah." Wa kana yusalli katsiran min salatihi qa'idan ta'ni ra'ataini ba'da al-'asri. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusallihima wa la yusallihima fil masjid muhafatan an yusqala 'ala ummatihi wa kana yuhibbu ma yukhaffifu 'anhum. Artinya kata Aisyah, demi Allah, beliau tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sehingga beliau bertemu dengan Allah. Artinya apa? Nabi kerjakan sholat itu terus sampai Nabi berjumpa dengan Allah. Dan beliau tidak bertemu dengan Allah Ta'ala hingga beliau merasa berat melakukan sholat. Dan beliau sering melakukan sholatnya dengan duduk, yaitu sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. 2 rakaat ini Nabi kerjakan terus menerus sampai Nabi meninggal dunia. Hadis yang kedua juga sahih dari Abi Salamah
annahu sa'ala Aisyah an sajdatain. Artinya dari Abu Salamah bahwasanya ia bertanya kepada Aisyah anha tentang dua sujud, maksudnya dua rakaat. Itu rakaat yang Nabi kerjakan. Maka Aisyah menjawab, beliau biasa salat dua rakaat sebelum asar, namun beliau dibuat sibuk atau lupa mengerjakannya, maka beliau mengerjakannya ba'da asar dan menetapkannya. Dan juga di dalam lafaz yang lain disebutkan ma taraka Rasulullah alaihi wasallam rak'ataini ba'da al-'asri 'inda qattin. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan dua rakaat ba'da asar di sisiku. Kata Aisyah, ya Nabi itu enggak pernah meninggalkan dua rakaat setelah asar. Dan juga di dalam hadis yang lain di Sahih Bukhari juga disebutkan an Aisyah qalat, dari Aisyah anha dia berkata, dua salat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahku dalam keadaan apapun, yaitu dua rakaat sebelum subuh dan dua rakaat setelah asar. Dan masih lagi banyak hadis yang menunjukkan, yang menjelaskan bahwasanya Nabi itu salat sunnah setelah salat asar. Kemudian mungkin ada yang bertanya, bukankah ada larangan salat sunnah ba'da asar? Sebagaimana di dalam hadis Sahih Al-Bukhari juga Muslim dari sahabat Abu Hurairah anhu, naha Rasulullah alaihi wasallam an salataini ba'da al-fajri hatta tadlu'u syams wa ba'da al-'asri hatta tadlu'u syams. Artinya Nabi melarang salat atau melarang dua macam salat, yaitu salat ba'da subuh hingga terbitnya matahari dan salat ba'da asar hingga terbenamnya matahari. Artinya Nabi mengharamkan salat setelah salat subuh, yaitu salat sunnah, dan salat setelah asar. Kemudian bagaimanakah cara menjamak kedua hadis ini? Wallahu a'lam. Ulama khilaf panjang lebar seperti ini. Jumhur ulama pendapat tidak ada salat sunnah ba'diyah asar. Ini pendapat jumhur ulama. Akan tetapi pendapat ulama yang lain, yaitu bahwa salat sunnah setelah asar itu merupakan sunnah. Dan kita akan membawa hadis tadi yang Nabi melarang. Kenapa tidak boleh salat ba'da asar atau ba'da subuh? Karena menyerupai penyembahan siapa? Menyembah siapa? Menyembah matahari. Orang Majusi nyembah itu kapan? Saat terbit sama saat tenggelam. Berarti dibolehkan salat sunnah 2 rakaat sebelum matahari mau tenggelam. Ini cara menjamak kedua hadis. Karena hadis yang menunjukkan Nabi itu banyak sekali, sangat banyak. Dan juga termasuk satu penulis kitab ini juga mengatakan, sebagian para ulama menyebutkan bahwa ini termasuk kekhususan Islam. Akan tapi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ba'diyah asar merupakan kekhususan Nabi. Karena hukum asal ibadah itu mencontoh Nabi. Allahu a'lam. Kalau takut fitnah ba'da asar sholat, jangan kerjakan. Nabi kebanyakan kerjakan di mana nih? Di rumah. Aisyah katakan di rumah. Nabi nggak pernah meninggalkan 2 rakaat ba'da asar di rumahku. Artinya apa? Setiap Nabi ke rumah Aisyah di waktu asar mengerjakan 2 rakaat ba'diyah asar. Nah, jadi yang dilarang itu ketika matahari mau tenggelam. Wallahu a'lam. Yang berikutnya salat sunnah maghrib, 2 rakaat sebelum salat maghrib dan 2 rakaat sesudah salat maghrib. 2 rakaat maghrib dan 2 rakaat setelah maghrib. Tapi yang ditekankan yang mana? Setelah salat maghrib. Berikutnya salat sunnah isya, yaitu 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat setelah
Isya. Yang ditekankannya mana? Setelah Isya. Wallahu a'lam. Silakan ada bertanya. Silakan Pak. Yang belakang dulu. Ada nih, kalau nggak ada silakan tanya. Jumat, Pak. Ba'diyah Jumat apa qobliyah Jumat? Dua-duanya, masya Allah. Salat sunnah qobliyah Jumat apakah ada? Jawabannya tidak ada salat sunnah qobliyah Jumat. Salat sunnah qobliyah Jumat termasuk bid'ah. Ulang kembali, kalau tidak jelas. Tidak ada salat sunnah qobliyah Jumat. Barang siapa yang mengerjakannya telah membuat bid'ah. Kenapa? Tunggu Pak, dalilnya dulu. Bapak itu langsung tanya aja, Ustaz mana dalilnya? Boleh, gak apa tanya dalilnya mana Ustaz gitu. Nah, saya katakan dalilnya banyak. Yang ada itu Pak, sholat sunnah mutlak, tidak dibatasi jumlah rakaat. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan ya qobliyah Jumat 2 rakaat atau 4 rakaat, enggak ada. Kita bahas qobliyah dulu. Tapi yang ada itu sholat sunnah mutlak. Kapan masuk masjid? Sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, entah niatnya pertama masuk itu sholat tahiyyatul masjid, kemudian sholat duha, silahkan, nggak ada masalah. Atau sholat mutlak, mutlak itu kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus seperti itu. Sebagaimana di dalam hadis sahih Rawal Bukhari, An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqtasil rajulun yawmal jum'ati fatahharu ma tas'a min tuhrin. Artinya tidak seorang itu bersuci untuk menghadiri salat Jumat dan memakai pewangi-wangian. Wa yadahinnu min duhnin aw yamussu min tibin baitihi summa yakhruju. Kemudian dia setelah mandi pakai baju yang rapi, pakai minyak wangi, kemudian dia ke masjid. Fala yufarriq bainal isnain. Ketika masuk masjid dia tidak memisahkan 2 orang yang sedang duduk. Naam, summa yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia mengerjakan salat yang ditetapkan untuknya. Summa yunsitu idza takallama al-imam. Kemudian dia berhenti salat ketika imam naik di atas mimbar. Apa keutamaannya? Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra. Niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Ini kalau mengerjakan sholat mutlak, masuk masjid mengerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai imam naik ke atas mimbar masuk ceramah. Ini yang ada dalilnya sholat sunnah mutlak. Ingat Pak, beragama butuh dalil. Beragama butuh dalil. Kemudian apa Pak? Tanya lagi Pak. Nah, ba'diyah Jumat apakah ada? Ada. Ba'diyah Jumat ada. Kok ada Ustaz tadi qobliyah nggak ada? Ba'diyah Jumat kok ada? Kenapa? Karena adanya dalil. Ingat kita beribadah karena adanya dalil. Dalil mengenai salat sunnah ba'diyah Jumat ada. Kalau dalil mengenai salat sunnah qobliyah Jumat tidak ada. Yang ada apa tadi? Mutlak, salat sunnah mutlak. Kalau ba'diyah Jumat ada dalilnya. Perhatikan, kita beragama dengan dalil, dengan dalil. Sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih riwayat Muslim, innahu kana idza shallal jum'ata in sarafa fa sajada sajdatain. Artinya jika Ibnu Umar mengerjakan sholat Jumat setelah dia melaksanakan sholat 2 rakaat di rumahnya, summa qala, kemudian berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukan seperti itu. Artinya apa? Ibnu Umar sholat 2 rakaat di rumahnya. Ibnu Umar sholat ba'diyah Jumat 2 rakaat di rumahnya. Ketika ditanya kenapa seperti itu kau kerjakan? Karena Nabi juga mengerjakan seperti itu, 2 rakaat di rumahnya. Dan juga di dalam hadis yang lain disebutkan
idza shalla ahadukum jum'ata falyusalli ba'da arba'an. Jika kalian salat Jumat, maka lakukanlah salat setelahnya 4 rakaat. Ini semua di sahih riwayat Muslim. 2 rakaat sama 4 rakaat. Di mana dikerjakannya? Sebaik-baik salat dikerjakan di rumahnya. Di rumah. Boleh nggak di masjid? Boleh, dengan syarat. Apa syaratnya? Hendaklah dia berpindah dari tempat sholatnya atau berbicara. Boleh dia kerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat. Semuanya kerjakan boleh. Mau kerjakan 2 rakaat silakan, 4 rakaat silakan. Karena semuanya ada dalilnya. Ingat, ba'da Jumat ada dalilnya. Sahih dalilnya. Qabliyah Jumat tidak ada dalilnya. Ada apa? Salat sunnah mutlak. Barang siapa yang mengerjakan beramal itu, maka datangkan dalilnya. Harus jelas dalilnya itu. Nabi kerjakan, sahabat kerjakan. Ini benar dalil. Jangan memaksakan dalil. Dalil salat sunnah mutlak dipaksakan untuk qabliyah Jumat. Ini juga enggak benar. Nah, wallahu a'lam. Cukup insyaallah, ada lagi. Yang penting dia masuk masjid. Kalau azan berarti sudah imam naik. Ya, azan itu boleh dikerjakan 2 kali, termasuk sunnah sahabat, dengan syarat jaraknya agak lama. Agak lama, misalnya jam 9 pagi azan Jumat, nggak apa-apa. Lupa azan itu kenapa? Ya, ingatkan untuk masyarakat bahwa hari Jumat, siap-siap, yang kerja siap-siap. Ini Jumat, hari Idnya orang Muslim, gitu kan? Jangan ini Jumat ya sibuk dunia terus. Dunia Pak tidak ada habisnya. Yakin enggak? Dunia tidak ada habisnya. Jangan kajian cari waktu luang, tapi luangkan waktu untuk kajian. Nah, begitu pula salat itu juga kita paksakan salat, gitu kan? Nah, Allah berharap sudah ada intinya Pak, di masuk masjid kerjakan salat 2 rakaat. Tidak perlu nunggu azan. Iya. Enggak perlu nunggu azan yang kedua. Azan kedua itu imam masuk mimbar. Masuk mimbar apa? Naik ke atas mimbar. Itu semua enggak boleh aktivitas ya. Maksudnya enggak boleh bicara, ngobrol, tok infak udah jalan. Kenapa ganggu orang? Tok ada khutbah, tok infak jalan. Ini enggak boleh. Nabi mengatakan barang siapa salat Jumat ketika imam naik ke atas mimbar berbicara, ia mengerjakan hal-hal yang menyibukkan, Jumatannya sia-sia. Bagaimana dengan itu? Wallahu a'lam. Bisa cukup doa penutup kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.